Yuk kita bahas bioteknologi. Apa kalian pernah mendengar istilah bioteknologi? Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lain-lain. Adapun produk dari makhluk hidup seperti enzim atau alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi konvensional dan kedua bioteknologi modern. Pada klasifikasi yang pertama, yaitu bioteknologi konvensional menggunakan fermentasi, sehingga biayanya relatif murah, tidak menggunakan dasar prinsip ilmiah, sehingga tidak mampu membuat organisme baru. Sedangkan pada bioteknologi modern, yaitu menggunakan kultur jaringan. Biaya relatif mahal dan menggunakan prinsip ilmiah, sehingga mampu membuat organisme baru. Pada proses penerapan bioteknologi pada bidang industri yang pertama, ada industri makanan dan minuman menghasilkan anggur atau wine. Kedua, industri obat-obatan menghasilkan penisilin. Ketiga, industri pertambangan melepas biji emas pada produk sumber energi menghasilkan biogas. Proses pembuatan yogurt atau fermentasi pada susu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah yogurt, yaitu fermentasi pada sebuah susu. Kita menggunakan sebuah konsep bioteknologi konvensional, yaitu memfermentasikan sebuah susu untuk dijadikan sebagai yogurt. Nah, kali ini bahan yang kita gunakan adalah 1 liter susu dan kemudian 2 buah Yakult dan 1 buah Cimoli. Langkah-langkah pembuatan yogurt. Yang pertama, kita masukkan susu ke dalam panci untuk kita panaskan nanti. Kita panaskan di kompor dengan api yang sedang. Susu tidak perlu mendidih, hanya sekedar menghangatkan saja. Kemudian siapkan 2 wadah. Setelah dari kompor, kita akan menuangkan susu ini ke dalam 2 wadah ini. Setelah susu tertuang semua, saatnya kita tuangkan yogurt ke dalam susu hangat. Dan juga jangan lupa untuk diaduk supaya mencampur. Kemudian tutup rapat wadah tersebut agar kedap udara. Selanjutnya pada wadah kedua kita tuangkan 2 buah Yakult pada susu hangat. Kemudian diaduk dan kita tutup rapat agar kedap udara. Kemudian siapkan wadah dengan kain untuk menutupi wadah susu tersebut. Pastikan semua sisi wadah tertutup dengan kain. Kemudian kita tutup wadah besar tersebut. Kita lakukan hal yang sama pada sebuah wadah kedua, yaitu menutup sisi dengan kain. Setelah itu kita tutup toplesnya juga. Setelah tertata, kita fermentasikan selama 24 jam. Kita simpan di samping kulkas agar suhunya tetap aman. Setelah 24 jam, saatnya kita ambil dan kita buka wadahnya. Saya akan membuka fermentasi susu dengan Yakult. Kita lihat tekstur dari sebuah fermentasi susu dan Yakult. Nah,
Tekstur di sini sedikit mengental. Selanjutnya pada fermentasi susu yang kita campur dengan cimori, akan kita lihat bagaimana struktur fermentasi setelah 24 jam. Dan beginilah struktur dari percampuran cimori dan susu yang setelah terfermentasi selama 24 jam lebih kental daripada percampuran susu dan Yakult. Saya akan merasakan bagaimana tingkat keasaman pada fermentasi kedua susu tersebut. Pada percampuran cimori sedikit rasa asam, dan pada fermentasi susu yang dicampur dengan Yakult lebih terasa asam. Adapun hidroponik pada tanaman stroberi. Ini adalah metode tanam hidroponik pada stroberi. Bertani tanpa menggunakan media tanah dan menggunakan air yang mengalir. Dan ini adalah mesin pemanen stroberi, sebuah inovasi teknologi kebun stroberi dalam pertanian buah. Mesin ini tidak ada limbah dan dapat diaplikasikan pada kota-kota yang kering. Dengan keunggulan yang pertama yaitu hemat akan lahan, tidak membutuhkan banyak air, dan bisa memproduksi hingga 4 kali lipat pada perkebunan biasa. Selain itu, meningkatkan kepadatan tanaman dengan ruang bebas tanam berkembang dengan cara alami, yaitu dengan teknologi polietilen berlapis untuk merangsang perkembangan akar, sehingga akar dapat memiliki nutrisi dan mineral untuk pertumbuhan tanaman agar mengoptimalkan penyerapan air dan nutrisinya. Dengan desain atap rumah kaca ini juga dapat dirancang untuk memiliki selokan di bagian atas bangunan yang berguna untuk mengumpulkan air hujan dan mengalirkan ke reservoir, di mana ketika suhu naik di dalam rumah kaca, ventilasi akan membuka dan membiarkan udara masuk ke rumah kaca dan dapat mendinginkan suhu di dalamnya. Selanjutnya pada penerapan bidang peternakan ada cloning dan vaksin hewan. Nah, kali ini saya mengambil contoh cloning pada domba Dolly. Jadi pada penerapan bioteknologinya, cloning ini merupakan organisme yang saling identik, mereka memiliki DNA yang sama satu sama lain. Kembar identik adalah contoh cloning alami, baik itu secara tumbuhan maupun hewan. Kali ini ada percobaan pada domba Dolly. Jadi pada sel telur yang tidak dibuahi itu diambil dari domba betina dan nukleus dikeluarkan dari sel tubuh, seperti sel kulit diambil dari domba dewasa yang berbeda nukleus dan dikeluarkan. Terjadilah sel telur yang membelah untuk membentuk embrio, dan embrio ini berkembang menjadi bola sel. Sel embrio ini mengandung informasi genetik yang sama dengan domba dewasa tadi, dan embrio tersebut dimasukkan ke dalam rahim domba betina. Dan lahirlah domba yang menjadi tiruan dari domba dewasa yang menyumbang sel tubuh karena memiliki DNA yang sama. Dan sangat mengkhawatirkan sekali jika cloning ini terjadi pada manusia. Pada penerapan bioteknologi bidang reproduksi, ada bayi tabung dan inseminasi buatan. Ini merupakan sebuah embrio yang kemudian diproses dan menjadi bayi tabung. Proses inseminasi buatan yang pertama yaitu induk jantan menghasilkan sperma. Kemudian ada seseorang yang mengambil maninya dan cairan mani tersebut dimasukkan ke dalam induk betina. Inilah yang dinamakan dengan penyuntikan mani. Setelah itu, induk betina ini mengalami kebuntingan dan anak sapi hasil inseminasi buatan. Cukup sekian dan terima kasih.